Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang indera pembau dan indera pendengar. Indera pembau yang lebih sering disebut dengan hidung merupakan penerima atau reseptor rangsangan yang berguna untuk mendeteksi dan merespons segala macam aroma atau bau yang berasal dari luar bagian tubuh. Indera pembau adalah indera yang sensitif sebab struktur selnya langsung berhubungan dengan sistem pernafasan serta saluran tenggorokan. Struktur bagian indera pembau. Pertama, ada rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang melewati saluran pernafasan. Kedua, ada selaput lendir atau mukus yang berfungsi menghasilkan mukus atau ingus agar terlindung dari berbagai jenis kotoran dan bakteri. Ketiga, ada saraf pendeteksi bau. Penerima rangsang berupa bau termasuk untuk kadar yang paling rendah hingga bau yang paling menyengat sekalipun. Keempat, ada tulang rawan atau tulang lunak. Daerah peredam guncangan dan permukaan gesekan bagi sendi, sehingga memudahkan gerakan tulang. Kelima, ada lubang serta bulu hidung, berfungsi menyaring dan melindungi rongga hidung pada benda-benda asing yang masuk. Mekanisme kerja hidung. Pertama, bau di udara masuk ke rongga hidung, kemudian larut dalam selaput lendir dan diterima saraf pembau, setelah itu menuju otak dan dianggap sebagai bau. Gangguan indera pembau. Pertama, ada selesma atau cold atau flu. Diakibatkan oleh virus bernama influenza yang menyebabkan batuk, pilek, sakit di daerah sekitar leher. Kedua, ada sinusitis. Penyakit yang terjadi akibat peradangan pada bagian sinus terletak pada rongga tulang yang berhubungan dengan hidung. Ketiga, ada anosmia. Kehilangan indera penciuman yang disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Keempat, ada rintis alergika. Peradangan hidung akibat alergi yang disebabkan oleh masuknya benda asing ke dalam saluran tenggorokan. Kelima, ada dinosmia. Keadaan selalu mencium bau tidak sedap karena kelainan dalam rongga hidung, infeksi pada sinus, dan kerusakan parsial pada saraf olfaktori. Keenam, ada polip hidung. Tumor jinak yang bisa menjadi berbahaya dan merupakan suatu masa patologis yang terdapat pada rongga sinus hidung yang licin dan lunak. Berikut gambar gangguan pada indera pembau. Indera pendengar atau telinga. Pendengaran adalah salah satu indera utama manusia yang berfungsi untuk berkomunikasi dan memberi peringatan kepada tubuh. Melalui indera pendengaran dapat dirasakan getaran yang disebut sebagai suara. Ini disebut proses mendengar yang melibatkan bagian-bagian telinga dan otak. Struktur bagian indera telinga. Pertama, ada telinga luar atau outer ear. Anatomi telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarnya ke gendang telinga melalui lubang telinga. Sementara itu, daun telinga berperan sebagai saluran yang menghubungkan antara telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Kedua, ada telinga tengah atau middle ear. Anatomi telinga bagian tengah terdiri dari dua bagian, yaitu ossicle dan saluran eustachius. Ossicle merupakan sekumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah juga dihubungkan dengan saluran eustachius yang terletak di ujung tenggorokan, berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah dan menjaga tekanan udara di telinga tengah. Ketiga, ada telinga dalam atau inner ear. Di telinga bagian dalam terdapat koklea, yaitu organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran. Koklea berbentuk menyerupai siput dan terdiri dari dua jenis cairan, yaitu endolim dan perilim. Di sekitar koklea terdapat sel rambut halus yang berperan penting dalam mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik di saraf pendengaran. Mekanisme kerja telinga. Pertama, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Impuls saraf diteruskan ke otak sehingga bisa merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Gangguan indera pendengar.
Pertama, ada otitis eksterna. Peradangan pada telinga luar. Gangguan ini bisa terjadi jika telinga sering kemasukan air. Kedua, ada kolesteatoma. Pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga atau ruang telinga bagian tengah. Ketiga, ada otitis media. Gangguan pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Keempat, ada gendang telinga pecah. Gangguan pada selaput tipis yang memisahkan saluran telinga dan telinga tengah yang bisa menyebabkan pecah. Kelima, ada otitis interna. Infeksi telinga dalam akibat otitis media yang tidak diobati dan infeksi virus atau bakteri di telinga. Keenam, ada otosklerosis. Pertumbuhan tulang yang tidak normal di dalam telinga bagian tengah. Berikut gambar gangguan indera pendengar. Sekian penjelasan dari saya, semoga materi ini dapat dipahami dan menjadi manfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.